Hai semuanya, pertemuan pertama kita hari ini akan membahas materi tentang pengantar keuangan perusahaan. Bersama saya, Friska Mongan. Capaian pembelajaran mata kuliah kali ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan fungsi-fungsi manajemen keuangan dan lingkungan manajemen keuangan. Apakah keuangan itu? Keuangan, finance, didefinisikan sebagai sistem yang mencakup sirkulasi uang, persetujuan kredit, keputusan investasi, dan provisi atas fasilitas perbankan. Area keuangan. Keuangan umumnya dibagi menjadi 3 area. Yang pertama, manajemen keuangan, juga disebut sebagai keuangan korporat, berfokus pada keputusan yang terkait dengan jumlah dan jenis aset yang akan diambil, cara memperoleh modal yang dibutuhkan untuk membeli aset, serta cara menjalankan perusahaan sehingga dapat memaksimalkan nilainya. Yang kedua, pasar saham, terkait dengan pasar di mana tingkat bunga, harga saham, dan obligasi ditentukan. 3. Investasi, terkait dengan keputusan mengenai saham dan obligasi dan mencakup sejumlah aktivitas seperti analisis efek, teori portofolio, dan analisis pasar. Departemen keuangan dalam suatu organisasi. Peranan keuangan dalam organisasi bisnis. Jika perusahaan adalah perusahaan terbuka, baik presiden direktur dan wakil direktur keuangan harus memastikan keakuratan laporan pemegang saham, terutama laporan tahunan yang diberikan pada Komisi Bursa Efek. Ketentuan ini ditetapkan pada tahun 2002 Sarbanes-Oxley Act. Sarbanes-Oxley Act, suatu hukum yang disahkan oleh Kongres yang mengharuskan CEO dan CFO untuk mengungkapkan laporan keuangan perusahaan mereka secara akurat. Keputusan-keputusan manajemen keuangan. Yang pertama, penganggaran modal, capital budgeting, proses untuk merencanakan dan mengelola investasi jangka panjang suatu perusahaan. Yang kedua, struktur modal, merupakan bauran tertentu dari utang jangka panjang dan ekuitas yang digunakan perusahaan untuk mendanai kegiatan operasinya. Yang ketiga, manajemen modal kerja, suatu investasi perusahaan dalam aktiva jangka pendek seperti kas ataupun sekuritas yang mudah dijual, persediaan, dan piutang. Sedangkan modal kerja bersih merupakan pengurangan aktiva dengan hutang lancar. Bentuk-bentuk organisasi bisnis. Yang pertama, perusahaan perseorangan. Suatu usaha yang dimiliki oleh satu orang dan tidak berbadan hukum. Yang kedua, persekutuan. Suatu perusahaan yang dimiliki oleh 2 orang atau lebih. Yang ketiga, perseroan. Suatu bisnis yang didirikan sebagai suatu entitas hukum yang terpisah yang terdiri atas 1 atau lebih individu atau entitas. Yang keempat, perseroan dalam nama lain. Dalam hal ini perusahaan dengan saham bersama dan perusahaan publik terbatas. Tujuan manajemen keuangan yaitu menghasilkan uang atau menciptakan nilai tambah bagi para pemiliknya, investor. Permasalahan keagenan, agency problem, terbagi atas 2. Hubungan keagenan, agency relationship, kemungkinan terjadinya benturan kepentingan yang terjadi antara pemegang saham dan manajemen pada suatu perusahaan. Tujuan manajemen. Melihat kepentingan manajemen dan pemegang saham dapat berbeda, para pemilik perusahaan berharap untuk mengambil investasi baru karena nilai saham akan meningkat.
tetapi manajemen mungkin tidak akan mengambilnya karena terdapat kemungkinan investasi akan mendatangkan hasil yang buruk, sehingga manajemen akan kehilangan pekerjaannya. Apakah manajer bertindak sesuai kepentingan pemegang saham? 1. Kompensasi manajerial. Seharusnya cukup untuk menarik dan mempertahankan manajer yang berkemampuan. Kedua, intervensi pemegang saham langsung. Kemungkinan manajemen perusahaan besar dapat digulingkan oleh para pemegang saham sangat kecil, sehingga tidak menjadi ancaman. Tapi, beberapa eksekutif puncak dipecat karena kinerja perusahaan mereka yang buruk. Ketiga, respon manajer. Terdiri dari corporate raider dan pengambil alihan secara paksa. Pengendalian perusahaan pada akhirnya berada pada para pemegang saham. Pemegang saham memilih dewan komisaris. Dewan komisaris kemudian akan mempekerjakan atau memecat dewan direksi atau manajemennya. Fakta bahwa para pemegang saham mengendalikan perseroan digambarkan dengan sangat jelas oleh pengalaman Steve Jobs di Apple. Meskipun Steve Jobs adalah seorang pendiri perseroan dan memiliki tanggung jawab yang besar atas keberhasilan produk-produk yang dihasilkan oleh Apple, ada suatu masa ketika para pemegang saham melalui para komisaris memutuskan bahwa Apple akan menjadi lebih baik tanpa Steve Jobs, sehingga Steve Jobs mengundurkan diri. Tentu saja, Steve Jobs kemudian direkrut kembali dan membantu mengembalikan kejayaan Apple dengan produk-produk barunya yang luar biasa, misalnya iPod dan iPhone. Mekanisme penting yang dilakukan oleh para pemegang saham yang tidak puas untuk mengganti manajemen yang ada disebut dengan proxy fight. Proxy merupakan wewenang untuk memperoleh hak suara dari pemegang saham lain. Proxy fight akan berkembang ketika sekelompok pemegang saham mengumpulkan proksi agar dapat menggantikan dewan komisaris yang ada dan kemudian mengganti dewan direksi yang ada. Selanjutnya, pasar keuangan dan perseroan. Arus kas antara perusahaan dan pasar keuangan. 1. Perusahaan menerbitkan sekuritas. Yang kedua, perusahaan berinvestasi pada aset lancar dan aset tetap. 3. Aset-aset tersebut menghasilkan kas. Yang keempat, sejumlah kas digunakan untuk membayar pajak perusahaan. Yang kelima, sebagian arus kas akan diinvestasikan kembali di dalam perusahaan. Yang keenam, dividen dan pembayaran utang. Jenis-jenis pasar keuangan. 1. Pasar aset fisik versus pasar aset keuangan. Pasar aset fisik adalah pasar untuk produk-produk seperti mobil, real estate, komputer, dan mesin-mesin. Sedangkan pasar aset keuangan terkait dengan saham, obligasi, wesel, dan hipotek. Yang kedua, pasar spot versus pasar future. Pasar spot, pasar di mana aset diperjualbelikan untuk pengiriman on the spot. Sedangkan pasar future, pasar tempat para partisipannya melakukan persetujuan untuk membeli atau menjual aset pada masa depan. Ketiga, pasar uang versus pasar modal. Pasar uang adalah pasar keuangan di mana dana dipinjam atau dipinjamkan untuk periode yang pendek, kurang dari 1 tahun. Sedangkan pasar modal, pasar keuangan untuk saham dan utang jangka panjang atau menengah, 1 tahun atau lebih. Yang keempat, pasar primer versus pasar sekunder. Pasar primer, pasar di mana perusahaan menambah modal dengan menerbitkan efek baru. Sedangkan pasar sekunder
pasar di mana efek dan aset finansial lainnya diperdagangkan di antara para investor setelah diterbitkan oleh perusahaan. Yang kelima, pasar privat versus pasar publik. Pasar privat, pasar di mana transaksi dilakukan langsung antara kedua belah pihak. Sedangkan pasar publik, pasar di mana kontrak terstandarisasi diperdagangkan dalam pertukaran yang terorganisasi. Pertemuan hari ini sampai di sini. Terima kasih.